sini saya akan menjelaskan pengertian teori produksi Islam. Yang dimana pengertian di sini adalah suatu pendekatan dalam memproduksi barang dan jasa yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup cara-cara yang diperbolehkan dalam Islam untuk memanfaatkan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa melanggar hukum-hukum syariat. Akan menjelaskan tentang aktivitas produksi dalam Islam dan peradaban Islam. Aktivitas produksi dalam Al-Quran, di dalam ajaran Islam ditemukan sejumlah ayat Al-Quran, baik secara tersirat ataupun tersurat, menjelaskan pentingnya aktivitas produksi untuk kemaslahatan manusia, baik dirasakan secara individu ataupun masyarakat. Di antara ayat-ayat tersebut, di antaranya adalah surat Al-Hud ayat 37. Ayat ini yang dalam kandungannya adalah Allah memerintah untuk membuat perahu yang nantinya akan digunakan oleh Nabi Nuh yang umatnya yang beriman untuk berlayar. Perintah Allah kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu di bawah pengawasannya. Membuat perahu masuk dalam kategori proses produksi karena pengelola sumber daya alam ataupun SDA yang telah disediakan di bumi ini menjadi bermanfaat, barang yang bermanfaat atau nilai tambah. Awalnya masih berbentuk papan ataupun balok, namun ketika diolah dan digabungkan membentuk suatu kapal yang bisa berlayar dan menyelamatkan Nabi Nuh dan umatnya dari azab Allah. Pelajaran lainnya adalah tujuan dari pembuatan perahu itu bukan sekedar berlayar, tetapi untuk menyelamatkan Nabi Nuh dan umatnya dari malapetaka. Jadi bukan hanya tujuan jangka pendek yang harus dicapai, tapi juga jangka panjang. Yang kedua yaitu Al-Anbiya ayat 80. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Daud alaihi salam membuat besi. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Maksudnya adalah buatlah lempengan yang tidak terlalu besar agar tidak mengikis paku penyambung, dan buatlah paku lentur untuk mengokohkan lempengan-lempengan. Karena itu Allah berfirman, guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur atas berbagai nikmat Allah yang dianugerahkan kepadamu, sebab Dia telah mengajarkan pembuatan baju besi kepada Daud alaihi salam. Cara tersebut dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa ilmu untuk membuat baju besi langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Proses produksi ini langsung diajarkan oleh Allah sebagai pemilik ilmu yang maha mengetahui. Dan ayat yang ketiga yaitu terkandung dalam surat Al-Hadid ayat 25, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan besi untuk menakut-nakuti orang yang menolak kebenaran dan menentangnya setelah hujah disodorkan kepadanya. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bermukim di kota Mekah setelah kenabian selama 13 tahun, yang telah diwahyukan kepada beliau surah-surah Makkiyah, dan semuanya merupakan bantahan terhadap orang-orang musyrik, penerangan dan penjelasan mengenai tauhid. Setelah hujah tegak di hadapan orang yang menentang, Allah mensyariatkan hijrah dan memerintahkan kepadanya untuk berperang dengan pedang, memancung batang leher kepala siapa saja yang menentang, mendustakan dan membangkang terhadap Allah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang padanya terdapat kekuatan hebat. Yang dimaksud adalah persenjataan seperti pedang, tombak, lembing, baju besi, dan sebagainya, dan berbagai manfaat bagi manusia yang berguna bagi kehidupan, baik seperti bajak, kambak, beliung, dan lain-lainnya. Dari ayat ini dibahas tentang Allah menciptakan besi yang sangat bermanfaat buat manusia, yang dari bahan besi itu bisa dipergunakan untuk membuat alat perang seperti pedang, tombak, lebing, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan berikutnya adalah etika produksi dalam Islam. Yang pertama, produksi barang halal.
Memproduksi barang halal merupakan sesuatu mendasar dan penting yang harus diperhatikan oleh produsen. Hal ini penting karena produksi halal merupakan kebutuhan setiap konsumen muslim. Oleh karena itu, produsen perlu memperhatikan produk yang akan dipasarkan haruslah diproduksi berasal dari bahan dan sumber-sumber yang jelas kehalalannya. Yang kedua, tidak melebihi batas. Sesungguhnya sumber daya alam di bumi telah dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk dimanfaatkan sebaik mungkin oleh manusia, termasuk dalam urusan memproduksi. Misalnya, memproduksi kertas yang bahan bakunya berasal dari kayu pohon. Sejatinya pohon yang digunakan sebagai bahan baku kertas dibatasi dan pihak perusahaan menanam kembali jenis pohon yang telah ditebang. Yang ketiga, demi kemaslahatan umat. Etika dalam produksi Islam selanjutnya adalah mempunyai tujuan untuk kemaslahatan atau kebermanfaatan bagi umat, misalnya meningkatkan kualitas taraf hidup orang lain agar dari segi keuangan lebih baik dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, dalam setiap proses produksi dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang sedang membutuhkan.